Halo, selamat siang pemirsa Daya TV di rumah. Apa kabar nih Anda hari ini? Semoga Anda semua sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali saya Melisa Gandasari selama 1 jam ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program talk show yang syarat dengan informasi kesehatan dan inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Tentunya dalam program Bincang Sehat. Iya pemirsa Bincang Sehati, bagi Anda mungkin yang sedang mempersiapkan pernikahan, saya punya pertanyaan nih untuk Anda. Apakah Anda juga sudah melakukan yang namanya tes persiapan pranikah? Nah, jika belum, sebaiknya Anda bisa mempertimbangkan untuk melakukan tes ini ya. Kenapa? Saya jelaskan sedikit nih. Premarital check up ini atau cek kesehatan pranikah sebenarnya memang belum menjadi budaya yang penting ya di Indonesia. Banyak orang menganggap cek kesehatan pranikah ini bukan menjadi hal yang penting begitu. Padahal ada pentingnya Anda dan pasangan melakukan tes kesehatan pranikah ini. Dikarenakan jika setiap pasangan mengerti, pemeriksaan ini bisa menghindarkan Anda dari berbagai risiko penyakit jangka panjang, baik dari pasangan ini sendiri maupun dari keturunan pasangan Anda. Nah, di episode Bincang Sehati kali ini, kita mau membahas nih ya, apa sih pentingnya persiapan pranikah? Bagi Anda mungkin yang punya pertanyaan seputar topik hari ini, mungkin Anda sendiri yang sedang mempersiapkan pernikahan, atau mungkin Anda orang tuanya ya, anaknya lagi mau menikah nih, nanti ingin tanya langsung kepada dokter, Anda bisa telepon di 0212903244 atau bisa juga menghubungi kami melalui akun Instagram kami. Anda kirim direct message di @bincangsehat.tv. Nanti kita ngobrol ya dengan tamu saya, tapi sebelumnya ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Bincang Sehati, pernikahan merupakan peristiwa sakral yang sangat dinanti oleh kedua pasangan yang saling mencinta. Persiapan pernikahan pun pastinya tidak luput dari hal yang harus diperhatikan menjelang hari bahagia tersebut. Namun terkadang, di antara persiapan-persiapan penting itu, masih saja kebanyakan orang mengabaikan untuk mengecek kesehatan sebelum menikah. Premarital check-up atau tes kesehatan pranikah merupakan tes yang diperuntukkan bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. Tes kesehatan pranikah sebaiknya dilakukan oleh kedua calon pasangan pengantin dan biasanya dilakukan 6 bulan sebelum pernikahan. Tes kesehatan pranikah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua calon mempelai dinyatakan sehat, baik secara fisik maupun psikis. Dengan melakukan tes kesehatan pranikah, Anda juga bisa mengantisipasi masalah yang berujung pada perpisahan. Tidak hanya itu, dengan melakukan tes ini, maka Anda juga bisa mencegah terjadinya resiko lain seperti penularan penyakit, infertilitas atau kesuburan, kematian ibu dan bayi, serta lahirnya bayi cacat. Nah, pemirsa tadi sudah lihat ya sekilas sedikit informasinya hari ini. Bincang Sehati membahas seputar pentingnya persiapan pranikah. Bagi Anda nanti yang mau tanya langsung kepada tamu saya hari ini, Anda bisa menghubungi kami melalui 2 cara ya. Bisa melalui telepon di 0212903244 atau melalui akun Instagram kami, bisa kirim direct message di @bincangsehat.tv. Nanti ada tamu saya yang akan menjawab. Ada 2 nih hari ini ya. Kita sapa dulu ya. Yang pertama ada Dr. Ratu Rati Kusumayanti SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Medika BSD, dan ada juga Mbak Ines Kristanti MPSI, psikolog dari Klinik Angsa Merah. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Ines. Apa kabarnya nih? Iya, baik. Baik ya, terima kasih sudah hadir ya di Bincang Sehati hari ini, mau membantu para pasangan yang lagi mau mempersiapkan pernikahan. Buat jangan lupa nih, kita ada satu yang juga harus dilakukan, yaitu premarital check up begitu ya. Kita ke dokter dulu ya dokter ya. Premarital check up ini sebenarnya tes kesehatan begitu atau tes apa aja kemudian nih dokter yang dilakukan? Ya, kalau dari segi kedokteran, premarital check up itu adalah tes kesehatan yang dilakukan sebelum melakukan pernikahan. Nah, biasanya metode yang dilakukan adalah pengambilan darah, terus kemudian pengambilan sampel-sampel yang diperlukan untuk mendeteksi adanya kelainan atau penyakit pada seseorang yang akan melakukan pernikahan. Nah, gunanya nanti untuk mendeteksi kemungkinan apabila dilakukan pernikahan untuk 2 orang tersebut, itu apakah nantinya akan ada penyakit genetik tertentu atau penyakit-penyakit lain. Oke,
berarti dua-duanya harus ngecek dong ya dok ya, Idealnya begitu. pria dan juga Betul. yang wanita. Iya. Tadi yang bisa diketahui dari penyakit yang menurun dan tadi mengenai keturunan begitu dok ya. Yang dites tuh ada apa aja sih tesnya kemudian dokter? Tesnya banyak. Sebetulnya bukan hanya penyakit keturunan saja, tapi penyakit-penyakit infeksius pun juga termasuk di dalamnya. Karena seperti kita tahu juga biasanya penyakit infeksi menular seksual itu juga bisa menular melalui hubungan seks seksual. tentunya ya. Jadi sebelum melakukan pernikahan sebaiknya memang diketahui dulu apakah memang salah satu dari keduanya itu sehat atau memang perlu dilakukan pengobatan terlebih dahulu misalnya. Oke. Nah, kita ke Mbak Ines nih Mbak Ines ya. Ini kan tadi yang dibicarakan dokter masih bisa dibilang dibilang hal yang tabu gitu ya, Betul. mengenai penyakit seksual, tadi mengenai Iya. kesuburan, penyakit keturunan begitu ya. Di Indonesia sendiri banyak belum sih yang sudah melakukan premarital ini, apa masih enggan-enggan begitu biasanya Mbak Ines? Kalau yang saya lihat sih kesadarannya sudah mulai lebih tinggi Mbak sekarang, tetapi memang belum semua melakukan. Kendalanya yaitu tadi bahwa orang terkadang berpikir bahwa kalau saya melakukan premarital check up nanti kalau ditemukan ketahuan hal-hal deh. yang Benar. tidak diinginkan malah nanti jadi membatalkan pernikahan. Itu yang biasanya mereka tidak mau. Betul, Seperti betul. itu. Apalagi tadi begitu ya di Indonesia ya masih kayaknya tabu dedeh kita Betul. ngomongin masalah penyakit Iya. seksual begitu ya, sama Iya. orang begitu ya nggak usah premarital check up ya, kadang kita tes kesehatan juga kan malah takut ketahuan kalau kita ada sakit begitu Iya, ya. betul. Padahal jadi penting biasanya. Kalau dari persiapan kesehatan tadi kan kita bisa cek premarital, cek darah begitu ya. Iya. Dari persiapan psikologis juga ada yang dicek juga atau dipersiapkan nih Mbak Ines? Sebenarnya kalau cek atau tes yang terstruktur itu kita tidak ada manualnya untuk premarital, tetapi yang biasanya saya sampaikan adalah ada hal-hal yang perlu dipersiapkan atau yang poin-poin yang memang perlu dites kesiapannya sebelum kita menikah. Biasanya topik-topiknya itu seputar uang, keuangan finansial, kemudian mau punya anak atau tidak, belum lagi kalau agamanya berbeda si Betul. pasangan ini, kemudian juga karir, siapa yang akan berkarir. Nah itu hal-hal seperti itu kadang-kadang tidak terlalu dibicarakan karena apa? Pasangan yang mau menikah itu sibuk mengurus weddingnya. Betul, betul. Wedding. Hari hanya aja Betul, gitu ya. tetapi padahal kan masih ada perjalanan panjang setelah si wedding tersebut. Terkadang itu luput untuk diperhatikan justru. Betul. Jadi ada dua hal ya, dari fisik dan juga tadi secara psikologisnya ya, Betul. persiapan setelah hari hanya nanti gimana nih Iya. begitu ya. Makanya jadi berkaitan juga ya tadi kan mengenai cek kesuburannya. Tapi Betul. ditanya dulu sebenarnya mau punya anak atau Benar, enggak begitu iya. ya. Iya. Nggak taunya mungkin yang satunya nggak siap nih punya anak atau nanti punya anaknya nanti dulu deh. Kapannya, gitu ya. timingnya juga belum tentu kan sepaham. Betul, betul. Jadi kapan kita harus melakukan si premarital check up ini dong dokter? Idealnya sih paling terlambat gitu ya, itu sekitar 6 bulan ya. Jadi kalau misalnya sebelum 6 bulan pun boleh, tapi kalau misalnya memang direncanakan untuk pernikahan sebaiknya sih 6 bulan sebelum pernikahan. Oke, Iya. cukup awal juga kalau begitu ya. Kirain kan mestinya deket-deket aja begitu ya, karena biasanya banyak tuh yang diurus. Biasanya kalau gedung 1 tahun sebelumnya begitu ya. Betul. Tapi ini kalau cek kesehatan ini 6 bulan sebenarnya. 6 bulan, karena sebenarnya begini, yang dinilai itu bukan hanya dari kesehatan pada saat itu, maksudnya ada infeksi atau tidaknya, tapi pencegahan terhadap penyakit-penyakit. Jadi misalnya untuk saat ini kan kalau belum pernah melakukan hubungan seksual ataupun seandainya memang pernah melakukan hubungan seksual, nantinya itu yang dipertimbangkan misalnya vaksinasi. Apakah memang diperlukan vaksinasi untuk kanker serviks misalnya, atau kemudian untuk vaksinasi hepatitis gitu. Kalau misalnya memang ditemukan dari hasil pemeriksaan tersebut diperlukan, nantinya kita akan lakukan sebelum melakukan Karena pernikahan. tadi kalau memang mau menikah ada penyakit apa dulu, mungkin harus diobati dulu baru nanti menikah. Atau Betul. mungkin kalau mau hamil kan harus dicek dulu ada torch atau langkah Betul, kosong, iya, itu salah juga satunya, ya, biasanya iya, ya. betul. Ingat saya dulu juga udah pernah check up soalnya. Nanti kita ngobrol lagi ya dokter dan juga Mbak Ines, Iya. tapi harus jeda sebentar nih. Bagi pemirsa mungkin yang sedang mempersiapkan pernikahan ya, mungkin masih 8 bulan lagi, 7 bulan lagi nih, saatnya nanti mau premarital check up, mungkin ingin tanya-tanya
ya, mungkin dari segi kesehatan atau tadi dari segi psikologis ingin tanya nih ya, persiapan apa nih harus dilakukan, Anda bisa telepon langsung ya di 0212903644 atau bisa juga melalui akun Instagram kami di @bincangsehatidai.tv. Kita jeda sebentar ya, jangan kemana-mana, tetap di Dai TV. Nah, kembali lagi di Bincang Sehati pemirsa. Hari ini kami sedang membahas pentingnya persiapan pranikah. Bagi Anda yang punya pertanyaan, ingin ngobrol langsung dengan kami di sini seputar topik hari ini, Anda bisa telepon langsung ya di 0212903244 atau di akun Instagram kami di @bincangsehatidai.tv. Nanti pertanyaannya akan dijawab ya oleh tamu saya hari ini, ada dua nih. Ada Dr. Ratu Rati Kusumayanti SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Medika BSD, dan ada juga Mbak Ines Kristanti MPSI, psikolog dari Klinik Angsa Merah. Baik, tadi sudah bicara sedikit mengenai tes kesehatannya begitu ya, harus 6 bulan ternyata sebelum kita menikah ya dilakukannya. Iya, idealnya ya. Idealnya ya. Nah, ini yang masalah psikologis nih Mbak Ines ya. Kadang-kadang pengantin ya kalau lagi mau nikah suka ada namanya sindroma pranikah. Ini sindrom apa nih kemudian Mbak Ines? Oke, sebenarnya kalau sindrom pranikah atau premarital syndrome itu tidak ada secara resmi di buku psikologi, itu tidak ada. Tetapi biasanya media-media populer itu menamakan kecemasan saat mempersiapkan pernikahan itu sebagai sindroma pranikah. Nah, tanda-tandanya itu seperti apa? Sebenarnya pada dasarnya itu sama dengan orang yang sedang mengalami kecemasan. Dan itu lumrah untuk dihadapi atau dijalani ketika kita mau mempersiapkan sesuatu yang besar. Jadi tidak perlu kita merasa panik karena cemas gitu. Sebenarnya itu adalah hal yang lumrah sekali. Ciri-cirinya ya mungkin menjadi lebih sensitif, kemudian lebih mudah marah, kemudian juga sulit untuk mengambil keputusan ya. Kalau misalkan lagi persiapan pranikah kan malah jadi ada beberapa keputusan yang diambil secara terburu-buru. Kemudian itu jadi potensial konflik di antara si pasangan ini. Dan yang paling ekstrimnya adalah jadi mempertanyakan si hubungan ini benar atau tidak gitu. Benar nggak sih keputusan saya menikah? Ragu-ragu gitu jadi ya, ragu-ragu gitu. Itu lumrah ya terjadi ya Lumrah, sebenarnya ya. lumrah. Padahal kan orang takut gitu ya, kadang-kadang sering gitu ya, menikah nih, bener nggak ya sama yang ini ya, apakah dia orangnya gitu ya. Tapi itu lumrah terjadi karena itu tadi ya mempersiapkan sesuatu yang besar. Sebenarnya walaupun lumrah, tetapi ada juga orang yang atau pasangan yang handle-nya secara lebih baik. Biasanya pasangan-pasangan itu adalah yang komunikasinya lancar dan terbuka sama satu sama lain gitu, tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga tidak muncul kecurigaan-kecurigaan atau asumsi-asumsi di dalam mempersiapkan kericuhan persiapan pernikahan tersebut. Iya, jadi ada tipsnya ya sebenarnya ya, kuncinya itu harus terbuka sama pasangan ya. Kalau tadi udah lagi ragu-ragu gitu sama pasangannya, tapi asumsi-asumsi sama pasangannya malah kadang-kadang suka bisa batal nikah gitu. Mungkin itu penyebabnya begitu ya. Oke, baik. Nah dokter, tadi kalau memang tes kesehatan kan ada beberapa faktor-faktornya tadi ya yang harus dicek. Kemudian biasanya masalah-masalah yang ditemukan ketika melakukan tes menikah tadi selain masalah penyakit keturunan, ada masalah apa lagi biasanya yang bisa ditemukan? Biasanya kan beberapa panel ya. Jadi panel yang pertama itu panel penyakit infektif. Contohnya misalnya hepatitis, terus kemudian HIV bahkan ya, terus kemudian TORCH ya. Apakah memang ada toksoplasma, terus kemudian sitomegalo ya dari TORCH itu tadi, terus apakah ada penyakit sifilis misalnya, itu untuk yang infektif. Terus kemudian kalau untuk penyakit yang keturunan, mulai dari apakah ada hemofili atau bahkan talasemia. Talasemia itu kan ada yang thalassemia trait ya, jadi secara genetik dia punya carrier atau pembawa gen talasemia yang bisa berubah menjadi muncul talasemianya pada keturunannya apabila dia menikah dengan yang sesama carrier juga gitu. Terus atau penyakit-penyakit lain yang ada hubungannya juga dengan genetik tapi biasanya common ya, seperti diabetes, hipertensi atau penyakit-penyakit yang memang biasanya bahkan anemia pun juga bisa terdeteksi sebelum pranikah gitu. Oke. Karena mungkin di dirinya sendiri tidak ada gejalanya, tapi kalau nanti nikah sama pasangan yang ini, nanti bisa timbul di anaknya begitu. Jadi jangan menganggap
pandang sebelah mata nih ya Iya, persiapan betul. pernikahan. Kayak saya sehat sih, nggak ada Iya. apa-apa, nggak mungkin saya nurunin penyakit. Tapi kan ini nyambungin 2 orang begitu ya Betul, dok ya. iya. Mungkin A ketemu si B baru bisa ketemu satu Iya, penyakit lain betul. begitu ya. Makanya jadi penting persiapan ini. Biasanya yang lebih banyak ketemu masalah nih di pria atau wanitanya nih dokter? Sebetulnya sama saja. Kalau misalnya jadi ada juga pemeriksaannya kalau misalnya tadi sudah disebutkan oleh Mbak Ines, apabila nantinya ke depannya itu ada persiapan untuk punya keturunan, pemeriksaannya pun juga akhirnya lebih luas. Contohnya misalnya untuk laki-lakinya kesehatan reproduksinya, hitung dari spermanya, terus kemudian kalau untuk perempuan apakah organ-organ juga baik, terus kemudian kesiapan nantinya secara fisiknya ya untuk mempunyai keturunan. Jadi di situ kalau saya bilang sih balance ya sebetulnya, jadi tidak ada yang terlalu banyak beda antara yang laki dan perempuan. Tapi memang budayanya kita biasanya lebih banyak akhirnya perempuan yang diutamakan Disalahin untuk gitu ya. untuk pemeriksaan duluan gitu. Tapi sebetulnya sih sama saja kalau menurut saya sih antara laki dan perempuan, kalaupun memang ada yang terdeteksi ada sesuatu, itu bisa dua-duanya. Betul, Iya. karena tadi kan ya itu ya, mau punya anak, mau ada sakit apapun, pasti ada sumbangan dari ayah dan juga Ada ibunya dua-duanya begitu pasti. ya, jangan nyalahin Nggak satu hanya salah satu pihak saja, atau satu betul. keluarga Iya. kemudian ya. Tapi kadang-kadang nih yang tadi jadi ditakutkan, kalau sudah ketahuan hasilnya misalnya ada bisa punya penyakit tertentu, nanti jadi nggak boleh nikah dong atau gimana ya, nanti kita jawab ya, jadi harus batal nikah atau ada solusi tertentu nih yang bisa dilakukan. Nanti dijawabnya ya, kita jeda sebentar. Bagi Anda mungkin yang punya pertanyaan, ingin tanya langsung kepada tamu saya hari ini, Anda bisa telepon langsung ya di 0212903264 atau melalui akun Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita jeda kembali ya, jangan kemana-mana, Bincang Sehati segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Bincang Sehati. Kami masih membahas pentingnya persiapan pranikah. Bagi Anda yang punya pertanyaan masih ditunggu ya, teleponnya di 0212903264 atau di akun Instagram kami. Anda bisa lihat langsung di layar kaca Anda ya. Kita ngobrol lagi dengan Dr. Ratu Rati Kusumayanti, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Medika BSD, dan ada Mbak Ines Kristanti, MPSI, psikolog dari Klinik Angsa Merah. Nah, dokter dan juga Mbak Ines nih, kalau tadi sudah tes begitu ya, tapi kemudian hasilnya ada sesuatu yang ditemukan nih, misalnya ada HIV atau mungkin ada carrier thalassemia begitu ya, apa yang harus dilakukan dong nih? Kita nggak jadi nikah atau gimana nih kemudian Mbak Ines kemudian? Oke, memang itu tantangannya ya, dan di klinik tempat saya bekerja juga banyak tuh kasusnya seperti itu, apalagi kalau yang kena itu adalah salah satunya aja. Betul. Misalkan salah satu punya penyakit infeksius, misalnya HIV gitu. Nah, yang itu bukan hanya memikirkan tentang masa depannya, tetapi mungkin saling nyalahin dulu gitu. Karena loh kok saya bersih dia punya penyakit penular seksual gitu, dia main sama siapa gitu. Nah, itu kan menjadi pertanyaan-pertanyaan, dan akhirnya memang dibutuhkan pada akhirnya premarital counseling atau konseling pranikah untuk juga merangkum atau membantu si pasangan ini mengambil keputusan dari hasil premarital check up yang sudah mereka jalani. Nah, sebagai psikolog itu nanti akan diarahkan atau akan dieksplor opsi-opsinya itu apa saja, pilihan-pilihan yang terbuka di depan mata itu apa saja, mana yang mereka memang ingin ambil. Oke, kalau mau meneruskan pernikahan resikonya ini. Kalau misalkan tidak mau membatalkan pernikahan, itu resikonya ini juga. Nah, mana yang kamu mau ambil? Nah, itulah pentingnya premarital counseling di situ. Betul. Malah justru ada persiapannya begitu ya, dibandingkan udah nikah baru ketahuan udah gimana nih udah nikah begitu kan, malah nggak ada yang bisa dilakukan. Justru kalau tahu lebih awal ada hal-hal preventif nih, bisa dipikirkan nih mau lanjut atau mau enggak. Kalau mau lanjut pun udah tahu resikonya seperti ini. Tapi banyak loh Mbak Melisa yang justru dengan mengetahui bahwa ada kemungkinan saya mengetahui hal-hal yang tidak diinginkan sebelum menikah, ya udah deh saya nikah dulu, habis itu baru cek. Ada loh yang seperti itu. Biar udah dibablasin sekali. Begitu. Jadi mereka memilih untuk ya udah daripada batal nikah, mendingan saya nikah dulu, terus baru ngecek. Nah, kalau kayak gitu sih sebenarnya tidak disarankan ya, karena opsinya kan jadi terbatas. Betul. Nah, itu kan juga mungkin dia jadi bisa
tanda kutip terjebak di dalam situasi yang sebenarnya dia tidak inginkan. Beda kalau dia sebelum menikah sudah diberikan opsinya dulu, memilih secara bijak. Betul, jadi secara logis begitu ya, Betul. bukan hanya yang penting cinta kita nikah dulu begitu Iya, ya, betul. tapi ada persiapan karena menikah selamanya loh ya, Betul. bukan cuma sebulan 2 bulan Iya. begitu ya. Kalau dari segi kesehatannya seperti apa nih dokter persiapannya, seperti penyakitnya yang diturunkan begitu kan, nanti kalau punya anak apa ada persiapan yang harus dilakukan terlebih dahulu kalau sudah tahu di awal begitu? Ya, kalau untuk penyakit genetik memang kan belum ada obatnya ya. Jadi memang pentingnya screening di awal itu untuk menghindari nanti kalau misalnya pun ada keturunan, beliau ini sudah tahu risiko-risikonya gitu. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit yang ada penyakit infeksi itu lebih baik diketahui karena memang sudah untuk pengobatan lebih lanjut. Iya. Oke, baik, paling nggak ya sama lah ya, ada persiapan diketahui dari awal secara psikologis dari kalau punya anak nanti misalnya seperti talasemia itu kan mungkin butuh transfusi darah atau apa, Iya, sudah persiapan betul, terlebih persiapan. dahulu daripada nanti udah lahir anaknya ya baru panik, nanti pasti berbeda begitu kalau kita udah ada persiapan lebih awal ya. Dan itu pun kan juga tidak langsung bahwa kalau misalnya satu carrier terus kemudian yang satunya carrier akhirnya terus kemudian 100% pasti ada gitu ya. Jadi memang walaupun kemungkinan itu ada, tapi kemungkinan untuk anaknya normal pun juga sehat masih ada. Ya, betul ya. Jadi memang ini bentuknya memang persiapan kita Betul. bilangnya begitu ya, supaya Betul. nanti nggak kaget begitu ya. Iya. Jadi lebih tahu apa yang harus dilakukan kemudian. Kalau dari pasangan kan mungkin mau nih ya Mbak Ines ya, tapi kalau dari keluarga pasti ini beda lagi dong ya. Karena kan kalau di Indonesia gitu ya, nikah bukan cuman yang Betul. menikah, dua keluarga jadi satu. Betul. Ini biasanya seperti apa nih keluarganya menghadapi hasil dari premarital check up ini? Terkadang pasangannya sendiri nggak apa-apa, tapi malah keluarganya yang bilang jangan sama yang ini kalau dia Betul, punya betul. penyakit bawaan atau punya penyakit infeksius. Oke, nah ini yang bisa disarankan untuk pasangan yang menghadapi kondisi seperti ini adalah sebelum informasi atau berita ini dibawa ke keluarga, sebaiknya dibicarakan dulu berdua. Nah, apa yang memang kamu mau, apa yang saya mau, punya standpoint dulu gitu. Jadi punya kesimpulan bersama dulu apa yang memang kita pilih untuk jalani. Karena kalau misalkan masih ngambang-ngambang, masih bingung-bingung, informasi ini dibawa ke keluarga, pada akhirnya keluarga pasti akan mau yang terbaik untuk kita. Sehingga mereka akan berikan banyak masukan, bingung sendiri, sehingga kita tidak punya arah gitu, ini mau kemana. Nah, lebih baik sebagai orang yang mau menikah, bagaimanapun kan itu pernikahan mereka yang jalani. Nah, itu sebaiknya sudah punya keputusan terlebih dahulu berdua. Nah, kemudian barulah diinfokan kepada keluarga. Oke, Kalau supaya misalkan nanti nggak mau tambah dengar bingung. masukan ya boleh, tetapi Boleh. yang penting sudah punya pegangan dulu Betul, apa yang betul. mereka akan lakukan. Seperti tadi kata Mbak Ines ya, yang Iya. nikah kan nanti mereka berdua ya, Betul. nanti yang sumbang saran belum tahu nanti ya Betul. ke depannya Iya. mau ikut tanggung jawab nggak tuh ya, Iya. habis sumbang saran begitu ya. Iya. Nah tadi kalau memang yang tes kesehatan 6 bulan sebelumnya, kalau yang tes psikologi ini kapan dilakukannya nih Mbak Ines? Persiapan pranikah itu juga 6 bulan sebelumnya itu Sama. sudah ideal ya, disarankan tidak lebih singkat daripada itu. Karena apa? Kesiapan psikologis itu kan juga dibangunnya juga butuh waktu. Kemudian belum itu sama sekali tidak terpisah ya. Jadi hasil dari medical check up itu pun juga akan mempengaruhi kondisi betul, psikologis si betul. pasangan. Sehingga disarankan adalah nggak apa-apa premarital check up dulu medisnya, sekalian nanti ketika counseling kita ngomongin sama-sama bagaimana cara menghadapi ini secara psikologis. Betul, Sehingga psikolog sekalian ya. betul, psikolog juga bisa membantu kesiapan si pasangan ini dalam menghadapi situasi-situasi. Misalnya tadi ada penyakit bawaan, ada kemungkinan anaknya tuh akan memiliki penyakit turunan. Kan keuangannya juga perlu disiapkan. Betul. Iya, dananya cukup enggak gitu. Yang awalnya cuma dialokasikan untuk sekolah, misalkan beli susu, ini nambah lagi nih ada kemungkinan terkena penyakit. Nah, itu kan semuanya harus dibicarakan. Betul, betul Seperti ya. itu. Memang kalau punya persiapan yang cukup dalam segala hal pasti menjalaninya lebih siap, lebih baik biasanya ya daripada yang Iya. kaget begitu ya, nggak tahu apa-apa tiba-tiba langsung datang. Tapi kalau ada pasangan yang
pasangannya mau nih premarital check Iya. up, tapi pasangannya saya nggak mau gitu ya. Itu apa yang bisa kita lakukan supaya membujuk begitu, atau seperti apa yang harus kita lakukan? Yang biasanya terjadi adalah memang seperti itu. Jadi salah satu mau, yang satu enggak mau. Nah, yang biasanya terjadi juga adalah si satu pihak yang mau ini mengajaknya dengan cara yang cukup menekan atau menakut-nakuti ke si pasangannya ini. Misalnya, ayo sebelum nikah aku mau kamu tuh mainnya selama ini bandel atau enggak gitu. Atau ayo nanti malah ada penyakit-penyakit bawaan, nanti masalah loh gitu. Nah, itu kan hal-hal seperti itu atau cara komunikasi yang seperti itu pada akhirnya membuat pasangan defensif atau merasa disalahkan. Gitu. Nah, Oh, kamu curigaan sih sama iya, aku gitu ya. akhirnya tidak terbuka dengan opsi premarital check up. Sebaiknya dilakukan si pasangan ini menyampaikannya dengan cara yang positif dan juga konstruktif. Artinya apa? Si premarital check up ini dilihat sebagai sesuatu yang bisa memberikan informasi kepada pasangan untuk memberikan persiapan lebih lanjut dan bisa mengetahui potensi-potensi masalah apa yang ada selanjutnya sehingga bisa dihadapi bersama. Nah, jadi itu kuncinya ya. Jadi mengetahui potensi-potensi masalah yang ada, tetapi saya mau menghadapinya itu bersama-sama dengan kamu. Jadi cara ngomongnya juga mesti beda ya, Dok ya. Bagaimana kita bujuknya supaya bukan nyalain dia, tapi nanti kita bisa maju bersama loh kalau kamu juga ikutan begitu ya. Harus belajar banyak nih ya kita dari Mbak Yana, dokter ya, cara bujuk-bujuk pasangan gimana. Bujuk-bujuk ya. Nanti kita ngobrol lagi ya, tapi harus jeda sebentar. Mungkin bagi pemirsa yang punya pertanyaan nih ya, dari tadi dengerin kita ngobrol, ingin ikutan ngobrol dengan kami, Anda bisa telepon langsung loh di 021 290 32644, atau kalau malu telepon pengen cerita panjang ya, bisa melalui direct message, kirim direct message di akun Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita jeda kembali ya, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Anda kembali lagi di Bincang Sehati pemirsa. Hari ini kami sedang membahas seputar pentingnya persiapan pranikah. Bagi Anda mungkin yang sedang mempersiapkan pernikahan, atau mungkin ada kerabat Anda yang sedang mau menikah nih, Anda menyaksikan episode hari ini ingin memberikan saran nih, baiknya ikutan persiapan pranikah loh. Mungkin Anda ingin tanya dulu ya seputar persiapannya apa saja sih. Anda ingin tanya langsung dengan narasumber saya, Anda bisa telepon langsung di 021 290 32644, atau bisa melalui akun Instagram kami, kirim direct message di @bincangSehati.tv. Kita ngobrol lagi ya dengan Dr. Ratu Rati Kusumayanti, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Medika BSD, dan ada juga Mbak Ines Kristanti, MPSI, psikolog dari Klinik Angsa Merah. Baik dokter, tadi kan salah satu panel yang diperiksa nih resus darah ya dokter ya. Ini yang bisa dilihat tuh seperti apa tuh dokter dari resus ini? Resus itu pemeriksaan darah dia positif atau negatif. Nah, kalau misalnya salah satunya ada yang negatif, kemungkinan untuk nanti anaknya ada yang negatif, resusnya biasanya ada. Tapi di Indonesia biasanya jarang ya. Masalah itu timbul biasanya kalau salah satu pasangannya itu adalah warga asing biasanya. Karena warga kebanyakan tuh yang resus negatif adalah warga asing. Jadi kalau untuk di Indonesia sendiri sih biasanya sih jarang sekali terjadi sih. Jadi kalau menikah antara ras begitu harus cek itu pasti ya, karena ya, biasanya sih begitu. ada kemungkinan tuh penyakit yang bisa terjadi tuh thalassemia atau apa tuh? Bukan. Jadi kalau untuk ibunya resus positif, terus kemudian anaknya resus negatif, itu pada saat terjadi kehamilan nanti risiko penolakan. Oke, karena Jadi, beda tadi. ya, jadi misalnya ayahnya yang atau kebalikannya gitu. Jadi ya ibunya yang negatif, anaknya positif juga bisa terjadi gitu. Jadi memang bisa jadi potensi hal yang buruk pada saat kehamilannya. Oke, baik, karena kan gabung jadi satu sama ibunya padahal resus berbeda, nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya. Kalau masalah kesuburan seperti apa tuh dokter yang biasanya sering ditemukan tuh, mungkin yang sampai infertilitas begitu atau kurang subur begitu juga bisa ditemukan atau seperti apa? Ada juga yang seperti itu ya. Jadi permasalahannya justru kalau untuk perempuan biasanya jarang. Ada juga sih yang memang rata-rata permasalahan kesuburan itu biasanya dideteksi setelah berjalan
perkawinannya, pernikahannya. Setelah misalnya 2 tahun tidak memiliki anak, baru kemudian. Tapi yang biasanya terjadi itu kalau misalnya kelainannya adalah di laki-lakinya, pasangan laki-laki gitu. Karena memang kalau misalnya ada oligospermia, jadi jumlah spermanya itu rendah sekali, atau bahkan ada yang ekstrimnya azospermia, jadi memang dia tidak ada spermanya gitu, jadi kosong atau yang hanya sedikit sekali gitu. Jadi itu memang jadi potensi masalah ya, karena di Indonesia kita masih menganut bahwa yang namanya anak itu adalah harus dari kedua pasangan, belum ada misalnya donor atau misalnya surrogate mother gitu ya, jadi titip rahim, misalnya ada hubungannya dengan kelainannya di yang perempuan gitu, atau bahkan yang sekarang ini mungkin solusinya jadinya ke bayi tabung seandainya memang permasalahannya sudah diketahui di awal. Oke, baik, banyak ya yang bisa diketahui dari premarital check-up ini ya. Kita tahan sebentar obrolannya, kita angkat telepon ya. Sebentar ya, kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, Mbak Melisa. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa, di mana Bu? Saya Sisi dari Tangerang. Ibu Sisi dari Tangerang. Silakan mau tanya apa Ibu Sisi? Iya begini Mbak, saya kan sedang menghadapi masa ada pasangan sudah menuju arah serius begitu kan, sudah 2 tahun kami pacaran, lalu mau memutuskan untuk menikah gitu. Ya. Banyak sekali persiapan pernikah yang harus disiapkan seperti budget, kesehatan, dan juga mental dan secara psikologi saya sebagai perempuan begitu kan ya Mbak Melisa. Tapi secara psikologi saya memiliki trauma masa lalu nih. Divorce, orang tua saya divorce gitu kan, bagaimana saya bisa menghadapinya untuk lebih tenang menuju ke depannya nanti itu bagaimana. Dan yang kedua adalah kapan sih waktu yang tepat untuk saya bicarakan ke pasangan saya tentang masalah di dalam lagi itu kesukaan apa dan bla bla blanya seperti itu. Kapan waktu yang tepat gitu sih Mbak Melisa. Baik, Mbak Ines mungkin ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Sudah cukup ya, kita coba jawab ya. Cukup ya. Baik, terima kasih Mbak Sisi teleponnya ya. Nah, Mbak Ines mungkin selain masalah kesehatan, ada juga masalah katanya trauma dari masa lalu. Ini orang tuanya bercerai, kadang-kadang ada pandangan yang jadi terpengaruh begitu di anaknya ya. Ini Mbak Sisi lagi mau menikah, takut nanti karena trauma mempengaruhi pernikahannya ke depan. Apa yang bisa dilakukan solusinya untuk Mbak Sisi? Iya. Tadi Mbak Sisi juga bertanya ya, kapan sebaiknya saya membicarakan ini dengan pasangan? Kalau menurut saya, ketika hubungan ini sudah dibawa ke arah yang serius, memang ke arah pernikahan, di situ waktu yang tepat untuk kita bicara ke pasangan terkait keraguan-keraguan kita atau baggage kita atau hal-hal apa yang di dalam masa lalu kita bisa mempengaruhi cara pandang kita terhadap hidup sekarang, keraguan kita menjadi untuk menikah, itu perlu dibicarakan kepada pasangan as soon as secepat mungkin setelah kita memutuskan untuk serius. Lebih serius. Nah, bagaimana cara menghadapinya sebenarnya? Nah gini, jadi ketika kita bicarakan kepada pasangan juga kan kita bisa tahu gitu bahwa siapa tahu ketakutan-ketakutan yang kita alami itu pasangan punya jawabannya, gitu, atau dia punya pandangan lain atau solusinya yang bisa dilakukan atau dicoba bersama-sama. Terkadang itu menjadi sesuatu yang kita pendam sendiri atau menjadi pusing sendiri karena kita nggak cerita. Tetapi ketika kita cerita dan kita percaya sama orang ini, itu justru bisa sebagai satu ujian juga di dalam hubungan. Apakah memang orang ini tepat untuk saya? Apakah dia bisa memahami kondisi saya? Tapi tetap berpikir bahwa masalah pribadi saya itu bukan menjadi tanggung jawab dari pasangan saya. Tetap itu masalah saya sendiri, tapi saya berharap dia untuk support. Nah, di sinilah support pasangan bisa sangat dirasakan dan itu mungkin bisa justru menjawab keraguan-keraguan yang ada. Jadi ini dua hal sekaligus nih ya. Selain terbuka pada pasangan, sekaligus mungkin bisa menjawab dari pertanyaan dia. Jadi cara pengobatannya dari trauma masa lalunya ngobrol aja justru terbuka sama pasangannya begitu ya. Sisi coba dibicarakan berarti ya, ngobrol dengan pasangannya, nggak perlu takut kalau memang mau serius. Tadi komunikasi kunci yang paling penting nih kata Mbak Ines ya, saat yang tepat untuk komunikasi, buka diri, ngobrol, siapa tahu justru jawabannya datang dari pasangannya Sisi sendiri. Kalau misalkan memang Mbak Sisi dan pasangan sudah mencoba tetapi mentok nih nggak ketemu-ketemu, itu ada juga opsi kan untuk
couple counseling atau konseling pasangan. Nah, itu bisa datang ke psikolog supaya dibantu dimediasi nih. Permasalahannya, trauma masa lalunya apa, kemudian implikasinya apa di dalam hubungan. Nah, itu bisa dibicarakan secara aman. Baik, masih dalam persiapan, justru waktu yang paling tepat nih ya mempersiapkan diri, masih bisa ada waktu untuk mempersiapkan diri. Semoga menjawab ya Sisi ya. Nanti kita ngobrol lagi ya Mbak Ines dan juga dokter ya. Mungkin kita menunggu juga nih telepon dari Anda, masih ada kesempatan nih, saat ini sudah segmen terakhir loh ya. Jangan sampai ketinggalan, bisa telepon di 0212903264 atau di akun Instagram kami di @bincangsahati.tv. Sebelum jeda saya punya tips kesehatan untuk Anda, cara menjaga kesehatan tubuh. Ini dia. Tips kesehatan, cara menjaga kesehatan tubuh. Pemirsa Bincang Sehati, menjaga kesehatan tubuh sangatlah penting, apalagi menjelang pernikahan. Karena dengan tubuh yang sehat, maka aktivitas yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar. Dan berikut ini adalah cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Berpikir positif. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Maksud dari kata-kata tersebut adalah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang tenang dan juga sehat. Maka, usahakan untuk selalu berpikir positif terhadap segala sesuatu yang menimpa kita. Dan harus selalu diingat bahwa dalam setiap masalah pasti ada solusinya. Istirahatkan tubuh. Kelelahan setelah beraktivitas seharian merupakan salah satu penyebab menurunnya daya tahan tubuh. Jadi, mengistirahatkan tubuh Anda merupakan langkah yang tepat untuk menghilangkan rasa lelah tersebut. Olahraga secara teratur. Usahakan untuk berolahraga secara teratur setiap pagi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kondisi tubuh agar selalu bugar dan juga sehat. Anda bisa mulai dengan olahraga yang ringan, seperti berjalan kaki. Selain itu, sebuah penelitian membuktikan bahwa olahraga teratur dapat mencegah peradangan dan penyakit kronis, mengurangi stres, serta mempercepat peredaran sel darah putih dalam melawan penyakit. Makan makanan berserat. Dengan mengkonsumsi makanan berserat seperti apel, wortel, dan kacang-kacangan setiap harinya, akan membantu Anda menjaga kesehatan tubuh dan terhindar dari serangan berbagai macam penyakit. Namun jangan lupa untuk selalu memastikan bahwa makanan yang Anda makan sudah bersih. Minum air putih. Penuhi kebutuhan cairan yang diperlukan di dalam tubuh dengan mengkonsumsi air putih yang menyehatkan. 8 gelas perharinya merupakan jumlah yang harus dipenuhi untuk mencukupi kebutuhan cairan. Tidur yang cukup. Tidur yang cukup merupakan salah satu kunci dari kekebalan tubuh yang kuat. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang tidur minimal 8 jam dalam 2 minggu menunjukkan bahwa tubuh lebih kebal dari serangan virus dan juga kuman bakteri. Sementara orang yang kurang dari 6 jam setiap malam akan 4 kali lebih mudah mengalami flu karena virus dibandingkan dengan orang yang tidur 7 jam atau lebih. Kelola stres. Stres sudah terbukti dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga membuat orang menjadi mudah terserang penyakit. Kortisol membantu melawan peradangan dan juga penyakit. Pelepasan hormon secara konstan pada orang yang mengalami stres kronis ternyata dapat mengurangi kemampuan hormon tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan tubuh mengalami peradangan dan rentan terhadap penyakit. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Bincang Sehati. Kami masih membahas seputar pentingnya persiapan pranikah. Bagi Anda yang punya pertanyaan, ingin ngobrol langsung dengan kami, masih ada kesempatan di 0212903264 atau di akun Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kita ngobrol lagi ya dengan Dr. Ratu Rati Kusumayanti SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Medika BSD, dan ada juga Mbak Ines Kristanti MPSI, psikolog dari Klinik Angsa Merah. Nah, dokter, dari tadi kan kita bicara mengenai tes kesehatan pranikah nih. Bagi mereka yang mau melakukan tes ini, melakukannya itu di mana, dokter? Apa di rumah sakit, di klinik, apa di laboratorium? Ada persiapan apa yang harus dilakukan sebelum tes hari itu, begitu, dok? Oke. Kalau untuk persiapan sih yang pasti ini ya persiapan fisik dulu ya. Jadi seperti puasa, terus kemudian istirahat yang cukup, minum air putih yang baik gitu ya. Tapi kalau untuk tempat-tempat untuk pemeriksaannya, untuk saat ini sih banyak tempat-tempat pemeriksaan yang bisa menjangkau untuk pemeriksaan premarital check up ini. Salah satunya rumah sakit atau ada beberapa klinik dan laboratorium yang besar yang
menerima untuk pemeriksaan premarital. Hanya saja nanti untuk hasil dari premaritalnya itu biasanya dikonsultasikan ke dokter yang ada di rumah sakit biasanya. Oke, Gitu. jadi bisa dipilih ya mau di Iya, mana. betul. Yang penting persiapannya sama kayak juga mau cek darah yang lain begitu. Iya. Ceritanya cukup, harus puasa dulu. Ini harus sama-sama begitu, satu pria dan wanita sama-sama atau nanti masing-masing sendiri-sendiri boleh nih, Dok? Sebetulnya sendiri-sendiri aja juga bisa ya, karena memang kan untuk mencari timing yang pas mungkin ada kesibukan tersendiri gitu ya, salah satunya harus kemana, yang lain kemana gitu, asalkan nanti terus kemudian hasilnya didiskusikan, bisa didiskusikan sendiri, atau misalnya memang ini sebaiknya sih kalau misalnya memang ada temuan-temuan itu bisa didiskusikan bersama, sehingga nanti ada kemungkinan untuk nantinya konseling sebelum menikah pun juga nanti biasanya kita akan berikan opsinya gitu. Oke. Jadi bisa dipilih deh ya, lebih nyamannya gimana nih, mau sendiri-sendiri dulu atau gimana, tapi nanti kalau udah ketemu hasilnya, tadi kata Mbak Ines, ngobrol dulu berdua, baru dibawa ke keluarga begitu ya. Nah tadi kan banyak juga ini mengenai masalah kesehatan ini kan kadang kita terima hasil bisa kaget juga untuk diri kita sendiri ya. Kalau kita sendiri kaget, wah ternyata kita punya nggak bisa punya anak nih misalnya, atau bisa menurunkan penyakit genetik. Apa yang harus kita lakukan untuk menenangkan diri sendiri dulu nih kemudian, Mbak Ines? Oke, nah itu kan makanya kita perlu sekali setelah membaca hasil itu didampingi oleh profesional, yaitu dokter gitu. Jadi jangan bacanya nggak sendiri gitu. Sehingga apapun hasilnya itu bisa dijelaskan oleh dokter. Ini sebenarnya bukannya berarti pasti fatal loh, ada opsi A, B, C, D, sehingga bisa lebih menenangkan dengan cara itu. Nah, tetapi setelah itu pun, jikalau memang masih mau untuk lebih menenangkan diri, itu bisa juga dengan mengganti cara berpikir, yaitu awalnya kan kita berpikir bahwa, oh ini mungkin karena saya hidup kurang sehat ya, atau karena mama papa saya nih, atau kakek nenek saya nih Nyala-nyalain diri sendiri yang kasih penyakit bawaan, jadi bawaannya nyalahin diri sendiri. Nah, tetapi kan kita bisa melihat bahwa setiap pasangan, setiap orang yang mau menikah itu punya tantangannya masing-masing. Hasil saya sama hasil pasangan lain beda. Hasil saya mungkin yang ini yang positif, yang lain beda gitu. Nah, tapi kan masing-masing tantangan ini menjadi ujian justru, atau menjadi tantangan yang bisa kita hadapi bersama-sama dengan pasangan, sehingga bisa lebih mendekatkan mungkin, kemudian juga lebih mengetahui pasangan kita sebagai individu tuh bagaimana cara menghadapi masalahnya, cocok nggak sama kita, justru bisa saling memberikan dukungan yang pada akhirnya menguatkan hubungan atau pernikahan yang akan dijalani. Seperti itu. Jadi semuanya balik ke mindset ya, Betul, jangan iya. negatif, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keluarga, apalagi ya, harus pikir positif. Tadi bagaimana kita tahu lebih awal, kita bisa tahu solusinya Betul, lebih awal betul. juga. Baik, ada direct message nih kita baca ya, dari @Ines Rusli. Ini pertanyaannya ibunya, ini salah satu pasangan yang resusnya negatif, pasangannya resus positif. Apakah jika punya anak nanti akan ada masalah ke darahnya? Jadi ibunya resusnya negatif, kemudian ayahnya itu positif, kemudian nanti akan pasti langsung jadi ada masalah atau ada resiko kemudian. Ibunya ibu mertua katanya ini. Oh, ibu mertuanya. Ibunya mertuanya. Oh, jadi ibunya dari yang laki-laki. Oh, baik. Kalau ibunya yang laki-laki itu negatif, terus kemudian pasangannya positif, itu kemungkinan pasangannya itu adalah resus positif yang ada carrier negatifnya, iya, masih bisa mungkin. Nah, apabila dia nanti menikah dengan perempuan yang resusnya positif, itu anaknya pasti biasanya positif. Ya, tapi kalau misalnya positifnya itu ibunya, maksudnya yang perempuannya adalah positif yang carrier juga, kemungkinan untuk anaknya nanti ada resus negatifnya masih mungkin, gitu. Jadi harus dua-duanya ada carriernya atau enggak? Betul ya. Kalau misalnya memang dia resus negatifnya yang resus positifnya yang ada resesifnya di dalamnya gitu, jadi memang kemungkinan untuk anaknya ada negatif bisa. Tapi kalau misalnya dia menikah si pasangan ini, si laki ini menikah dengan wanita yang negatif, nah itu
bisa anaknya negatif juga. Tapi bisa juga positif karena kan memang positif dengan negatif. Nah, yang ada nanti bisa berisiko adalah kalau misalnya anaknya positif, ibunya negatif dan dianggap sebagai benda asing oleh ibunya begitu. Jadi yang harus sama sebenarnya ibu dan anaknya. Ibu dan anaknya. Karena saat mengandung itu pada akhirnya ya. Oke, semoga menjawab ya Ibu ya. Nah, Mbak Ines tadi kan kita bicara mengenai pasangannya nih dari tadi ya. Kalau kita sebagai keluarganya nih dari pasangan yang mau menikah, tahu anak kita dari hasil premaritalnya ada masalah, kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai keluarga baiknya? Oke, nah ini dibalik ya berarti dari yang tadi ya. Nah karena memang sebaiknya si pasangan itu membicarakan masalah ini berdua dulu, sebagai keluarga kita juga perlu mengetahui secara bijak porsi kita atau tempat kita itu di mana. Kita perlu ingat bahwa walau bagaimanapun pernikahan ini kan mereka yang menjalani. Nah mungkin sebagai keluarga kita concern, kita punya kekhawatiran apakah memang dia mengambil keputusan yang baik. Nah itu bisa saja dengan menanyakannya bukan dengan cara menyuruh ya, oh, kamu mendingan putus aja, mendingan cari yang lain aja, nggak seperti itu, tetapi dengan situasi ini hal-hal apa saja yang informasi yang sudah kamu dapatkan, oke, dengan informasi ini apakah sudah dibicarakan? Sudah misalnya, nah pertimbangannya apa gitu. Nah sebagai keluarga kita bisa menjadi teman untuk bertukar pikiran, tetapi keputusan akhir tetap kita berikan kepada si anak atau anak kita ya, kalau misalkan kita orang tuanya gitu. Jadi tetap respect dan hormati mereka untuk bisa mengambil keputusan untuk pernikahan mereka sendiri. Baik. Itu yang masih sulit ya biasanya ya dari keluarga ya, tapi boleh dicoba kemudian supaya nanti anak-anak kita juga bahagia ya, jangan sampai nanti kita yang ngambil keputusan padahal yang jalanin kan anak-anak kita. Karena nanti konflik Mbak Melisa kalau misalkan memang keputusannya itu diambil oleh keluarga dan memaksa. Kalau misalkan ada sesuatu yang masalah terjadi, misalkan si anak nggak dapat pasangan lagi nanti setelah ini, mama sih waktu itu suruh nggak jadi sama yang ini gitu. Jadi daripada saling nyalah-nyalahan, lebih baik yang punya tanggung jawab untuk kehidupannya ngambil keputusan sendiri. Baik, terima kasih Mbak Ines dan juga dokter ya, seru banget ya hari ini kita ngobrol ya. Semoga tadi jadi informasi berguna, pemirsa juga tahu ya, ada jadi penting nih ya kita melakukan persiapan pernikahan supaya banyak pernikahan nanti yang jadi lebih bahagia ke depannya ya. Terima kasih dokter dan juga Mbak Ines ya. Kapan-kapan datang lagi ya ke Bincang Sehati ya. Terima kasih juga bagi Anda pemirsa yang sudah menyaksikan episode hari ini. Kami tunggu kritik dan saran dari Anda ya. Kami menunggunya bisa melalui SMS di 0889815000, bisa juga melalui Facebook kami di Bincang Sehati TV. Dan jangan lupa follow akun Instagram kami ya di @bincangsehatidai.tv. Saya Melisa Gadasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Thank you.